Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan Akurat, kembali lagi di Akurat Talk kali ini. Bersama saya Dimas Ramadan Wicaksana. Kali ini Akurat Talk akan membahas seputar olahraga, khususnya persiapan SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Telah hadir sebelah saya adalah Bapak Ferry Kono selaku Ketua Tim CDM Indonesia atau Chief Demission Indonesia. Pak Ferry, apa kabar Pak? Baik Mas Dimas, Alhamdulillah sehat. Di tengah bulan puasa ini masih didatengin Akurat, senang sekali. Ya kan Bapak ini dari terpilih ini kan udah cukup lama nih, maksudnya baru berapa bulan lah tuh. Mungkin bisa ceritakan sedikit nggak sih Pak, bagaimana sih awalnya tuh Bapak bisa terpilih gitu jadi Ketua CDM? Untuk menjadi seorang chef de mission itu dia punya beberapa proses tertentu. Jadi ada kriteria dan itu diputuskan oleh komite eksekutif dari Komite Olimpiade Indonesia. Jadi tentu di satu sisi saya juga selaku sekjennya Komite Olimpiade Indonesia, sehingga pada saat para esko kami menentukan, mengingat CDM ini adalah CDM yang extraordinary karena waktunya yang sangat terbatas. SEA Games ini kan harusnya dari tahun lalu, tahun 2021. Betul. Tapi karena tingginya pandemik di Vietnam, sehingga dipostpone menjadi tahun 2002. Di satu sisi, tahun ini sendiri kita sudah fokus di Asian Games. Ada Youth Games dan ada Islamic Solidarity Games. Di tahun depan bahkan sudah ada SEA Games Kamboja yang aslinya gitu ya. Jadi memang SEA Games ini menjadi suatu yang sangat extraordinary, luar biasa dari segi waktu. Sehingga Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia memutuskan CDM kali ini akan diambil dari internal. Mengingat waktu untuk koordinasi sangat mepet gitu kan. Dan keputusan dari Komite Eksekutif ini kemudian mendapatkan dukungan dari Pak Menteri Pemuda Olahraga. Sehingga ditunjuklah saya sebagai CDM SEA Games tahun 2021 di tahun 2022. Oh, iya. Ini Pak kan kayak mungkin Bapak baru jadi Ketua CDM tuh baru 2-3 bulan kali ya? Ya, nah, baru 2 bulan lah ya. Ya itu tantangannya apa aja sih Pak yang Bapak rasakan itu selama mempersiapkan ini dulu dengan keterbatasan waktu? SEA Games, saya rasa saya menjadi seorang chef de mission yang waktu kerjanya terpendek dari CDM sebelumnya. Iya. Jadi praktis pada saat saya ditunjuk itu waktu kerja saya hanya 40 hari. Dan memang urusan CDM ini pertama kita harus memastikan persiapan tim Indonesia akan berangkat. Kemudian kita juga harus memastikan pelayanan yang akan diberikan oleh Komite Olimpiade Indonesia pada seluruh atlet yang bertanding. Dan sampai akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Kontingen kita yang besar ini tidak mudah, mengingat Vietnam sendiri juga untuk jalur transportasi itu masih mengandalkan, belum dibuka kembali rute langsung dari Indonesia, Jakarta khususnya langsung ke Hanoi. Sehingga kita harus hubnya melalui negara lain. Dan ini sangat kesulitan, tapi alhamdulillah kita sudah bisa mengamankan dulu untuk perjalanan para atlet, sehingga jadwal keberangkatan atlet kita diyakini tidak akan mengganggu konsentrasi atlet kita akan mulai bertanding di sana. Itu adalah tantangan terberatnya. Jadi, tapi alhamdulillah itu sudah dilewati, sehingga fokus kita adalah tinggal pada saat games time. Gitu. Oh, iya. Berarti untuk secara keseluruhan persiapan tuh udah hampir 100% ya Pak? Atau mungkin bisa saya katakan di 90% dari skala persiapan ya, gitu. Sehingga kita akan masuk ke fase games time. Gitu. Jadi kita rencananya per tanggal 2 Mei kita sudah masuk di fase games time. Di saat orang lain lebaran, kita sudah masuk ke games time. Oh iya. Nah iya, terus Bapak sebagai CDM nih, kan kontingen Indonesia untuk di SEA Games yang bisa dibilang nggak mendadak. Ada misi tertentu nggak sih Pak yang dibawa untuk kontingen Indonesia mungkin? Untuk di SEA Games nanti gimana? Ya, sekali lagi karena kebijakan pemerintah sudah ditetapkan, bersama juga artinya kesepakatan antara Komite Olimpiade Indonesia, KONI, dan beberapa stakeholder olahraga, partisipasi Indonesia pada SEA Games kali ini lebih berat kepada masalah solidaritas kawasan, tentunya di ASEAN. Karena kita tahu bahwa
apabila ada sebuah negara gitu ya membuat sebuah perhelatan, kalau kita tidak participate juga rasanya kurang mendukung gerakan Olimpiade, sehingga kita tetap, sehingga fokusnya lebih ke situ. Di sisi lain, pemerintah sudah punya program yang namanya DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Fokusnya adalah Olimpiade, sehingga sekarang semua roadmap pembinaan olahraga mengarahnya ke Olimpiade. Di sisi lain, kita punya pandemik, sehingga dalam 2 tahun atlet kita itu nggak bisa berlaga di mana-mana. Praktis dari SEA Games Manila tahun 2019, sedikit sekali bagi atlet kita yang kemudian bertanding-tanding untuk skala internasional karena single eventnya maupun multi eventnya semua terpostpone. Data internasional yang kami miliki untuk multi event hanyalah Tokyo kemarin, Olimpik Tokyo. Sisanya kita nggak punya data yang lebih lengkap mengenai periodisasi atlet kita yang melakukan training camp di mana-mana. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan. Kita sepakat bahwa SEA Games ini akan kita jadikan tolok ukur terhadap pembinaan para atlet kita selama ini. Untuk kemudian baik bagi cabang olahraga maupun kami dan pemerintah, kita punya data yang lengkap terhadap kondisi terkini atlet. Karena atlet-atlet kita itu kan terakhir tampil di PON. Iya. Sementara hasil mereka di PON itu tidak bisa langsung dijadikan data untuk prestasi mereka di internasional. Karena itu nggak apple to apple. Iya. Ada beberapa atlet kita yang tetap bertanding di single event, sehingga kita punya data. Tapi masih banyak cabang olahraga lain, atlet lain yang belum bisa berangkat internasional, sehingga kita tidak punya catatannya. Jadi di situ adalah misi utamanya, kita mendapatkan data terkini mengenai periodisasi dari para atlet-atlet kita. Iya. Nah, terus kan ini SEA Games ini kan bisa dibilang ajang perdana ya dari pelaksanaan DBON nih pemerintah. Dan kita tahu SEA Games itu adalah sasaran antara bersama dengan Asian Games. Nah, untuk kita kalau misalkan berbicara target mungkin Pak Menpora atau Pak Menteri selalu bilang mungkin kita belum tahu nih ini itu. Nah, tapi kalau dari CDM mungkin dari atas mungkin targetnya tuh ada rincian nggak sih Pak medali itu gitu berapa? Ya memang kita punya analisa. Jadi justru sebenarnya peluang medali itu datangnya dari induk cabang olahraga. Iya. Jadi ketika kami melakukan review, Komite Olimpia Indonesia melakukan review, kita tanya perkembangan atlet, bagaimana program pelatnasnya, di situ dipaparkan oleh cabang olahraga dalam hal ini melalui Binpresnya mengenai potensi peluang medali. Jadi sebenarnya datangnya dari cabang olahraga. Iya. Nah dari analisa itu kemudian kami kaji sehingga kita punya formulasi. Memang kita berharap dengan model baru seperti ini kita bisa lebih compact, efisien, tapi di satu sisi atlet kita memang tetap dituntut untuk bisa mendapatkan medali. Walaupun perolehan medali itu tidak serta-merta membuat menjadi target sekian. Tidak. Iya. Karena seperti yang Mas Dimas ketahui, kebijakannya adalah yang berangkat ini untuk cabang DBON itu yang berpotensi meraih medali emas, perak, perunggu. Dan bagi cabang olahraga non DBON yang diberangkatkan adalah yang punya peluang medali emas dan perak. Jadi 499 atlet kita ini semua harus punya medali. Dan analisa kami, kalau ini semua mereka bisa raih dengan baik dan benar, mungkin kita bisa memperoleh lebih dari 70 medali, analisa kami. Nah, tapi sekali lagi, apapun yang didapat oleh atlet kita akan punya data terbaru mengenai kondisi atlet-atlet kita. Dan itu jauh lebih penting, mengingat kita akan fokus kepada Asian Games besok di Hangzhou dan next SEA Games di Kamboja. Gitu. Nah, kan Bapak juga udah berkeliling ya Pak, maksudnya ke pelatnas-pelatnas cabur. Ya. Nah, kalau dari Pak Ferry sendiri melihat itu bagaimana Pak? Maksudnya kesiapan dari semua cabur tuh, apakah mungkin masih ada yang kurang nggak sih atau mungkin udah tinggal berangkat gitu, udah siap gitu? Ya memang saya melihat ada energi ya. Banyak atlet kita yang selama ini belum sempat tampil ke luar negeri. Iya. Sehingga ini ada momennya, sehingga ketika kami berkeliling, bukan saya saja, oleh tim CDM ya, dan kemarin juga Pak Menpora juga keliling, Pak Okto juga keliling gitu ya. Jadi kita memang membagi habis gitu, dan kita lihat ada semangat dari para atlet. Jadi mereka benar-benar menunjukkan antusiasmenya mereka untuk kemudian bertanding. Kita juga melihat bahwa ada sebuah semangat dari para atlet kita, mengingat
mereka adalah orang-orang terpilih gitu. Kalau kita bandingkan dengan SEA Games Manila, kita bawa hampir 890 something atlet. Sekarang hanya setengahnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk kemudian mereka diharapkan mampu membela negara kita, bendera kita pada SEA Games besok. Sehingga ada sebuah semangat yang menurut kami perlu terus kita pelihara. Ini masalah nasionalisme. Nah, di situ juga kita tentu memperhatikan hal-hal yang mungkin bisa membantu mereka untuk kemudian bisa lebih giat dalam berlatih maupun pada saat bertanding. Kaitannya terhadap dukungan supporter, kaitannya terhadap vitamin, dan faktor X yang memang kita bawa terkait dengan masur, fisioterapi, dokter itu kita lengkapi lah. Kita ingin pastikan bahwa para atlet kita fokusnya adalah tempur. Dia sudah lagi nggak mikirin hal-hal yang sifatnya supporting. Itu kami yang pikirkan, dan ini yang saya lihat, dan dari beberapa kunjungan atlet kita semua dalam kondisi sehat, bugar, dan bahkan beberapa cabang olahraga saya perhatikan sudah siap tempur, sudah 100% gitu.